Kerasan apa ya? Sambat aja. Sambatnya apa? Digodet. Enggak kuat. Ya ada yang cilik ya. Dibuli ya. Tapi saya cah nakal iki malah kerasan. Nggih. Cah nakal. Betik-betik. Nggih, mak meneng cilik. Terus tasrifannya siapa? Kula to. Kula tentuin apa kontak deh. Tasrif. Tasrif begini. Sebab ngopo ini. Kapalan mau lho. Kalian nanggon cabang. Oke. Yo wis apel. Al-Fatihah. Yang tasrif masih apa tasrif? Siapa? Sing madu Mas Ayub ya? Mas bab awal surah Al-Hujurat fa'ala yaqulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Maf'ul la taf'ul maf'ul maf'al mif'alun. Nasara yansuru. Nasran wa mansaran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansur minsarun. Madda dan wa mamaddan fa huwa madun wa dzaka mamdudun mudda maddun wa maddun mimaddun. Sona Yasun saunan wa masonan fa huwa sahinun wa dzaka masunun sulla tasun masonun miswanun. Goza Yaghzu ghazwan wa maghzan fa huwa ghazin wa dzaka maghdubun ubdul la taghza maghzan mizan. amala ya'malu Amala ya'malu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun mihmalun. bab sani surah Al-Hujurat fa'ala yaf'ilu Yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'il mif'alun. dorobayat ribu Darban wa lagi dari awal dorobayat yadribu darban wa madraban fa huwa daribun wa dzaka maqrubun. If'il la taf'il maf'il mif'alun. farro Farra yafirru farran wa mafarran fa huwa farrun wa dzaka maf'ulun. Firra la tafirra mafirrun farrun. wa'ada وعد يعيد وعدا وموعدا فهو واعد وذاك موعود. قيل لا تعيد موعد ميعاد. yasara يسر ييسر يسرا وميسرا فهو ياسر وذاك ميسور. ايسر لا تيسر ميسر ميسر. saro سار yasiru يسير سيرا ومسيرة فهو سائر وذاك مسير. سر لا تسر مسير مسير. saro yasri سار يسري سراية ومسرا فهو سار wahuwa sarim وذاك مسري. إسر لا تسر rimasron مسرا مسرا. wako وقايتي غاية وموطا فهو واق وذاك موقي. قيل تقي موقا ميقا. syawa شاوى يشوي شيئا ومشوى فهو شاو وذاك مشوي. اشوي لا تشوي مشوى مشوى. adama آدم يقيم أدما ومقدما فهو آدم وذاك مقدوم. إيدم لا تقدم مقدم مقدم. wa'ada وعد يعد عدة. wa'ada ya'idu وعد يعد عدة. wa'ada ya'idu wa'dan وعد يعد وعدا وموعدا فهو واعد وذاك موعود. عد لا
fa'a yafi'u fai'an wa mafi'atan fa huwa fa'il wa dzaka mafi'un qila tafi mafi'un mifa'un. Bab salis fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun if'alun. Fataha yaftahu Fataha yaftahu fatahan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. wadu'a yad'u Wa du'a yad'u wad'an wa mawdi'an fa huwa wadi'un wa dzaka mawdu'un du'la tad'u mawdi'un yad'un. yafa'a yafa'u maifa'un na'a na'yan wa man'an nasya'a yamsya'u ra'a bab robi anunya ada dah airnya Air di ruang data di kunci di museum. Ruang data. fa'ila yaf'alu Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. if'al Fa'ala taf'al maf'alun. maf'alun alima ya'lamu Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa 'alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lam ma'lam. kalau i'lam itu berarti wazannya kalau i'lam wazannya if'al berarti menjadi amar addo ya addu Abdu ya'abdu 'abdan wa ma'abdan fa huwa 'abdun wa dzaka ma'budun. Adda la wa ma'abdun ma'abdun. wajila yaujalu Ila yawjal wajalan wa mawjilan fa huwa wajilun wa dzaka mawjulun. Ijal la tawjal mawjalun. maujilun yang punya tasrif siapa kita tasrif bawa besok besok di kos kemis jadi Selasa di sini, Rabu di kos, Kamis, Jumat, Sabtu di sini. Ya bisa ya ibasu Ya bisa ya ibasu ya basan wa maibasan fa huwa ya bisun wa dzaka maibusun. Ibas la taibas maibasun. khofa ya khofu Khawfa yakhafu khawfan wa makhafatan fa huwa khaifun wa dzaka makhufun. Khaf la takhaf makhafun makhafun. masa cuma dua anak saja haba ya habu Haba ya haba wa mahat wa mahabatan fa huwa halibun wa dzaka mahbubun. hab la tahab Mahabun mahabun. bawa ya tasrifnya besok ya biar tidak lupa mumpung masih muda belum kena kerjaan bingung kan itu faslun fisul gitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadaini itu fasal. Faslun utawi itu fasal. Fisulki pada akad damai. Fisulki pada akad damai. Wa utawi asulki Lugotan menurut lugot iku lugotan menurut lugot iku qatul munaza'atu. Sudah ketemu belum? Coba lihat dulu. Dapat. Sulku. Agak ke belakang. Ketemu belum?
Halaman berapa yang kitab itu? 57. Yang itu sama apa Anda? Berapa? Sama. 50. Mana yang anu di mana ya? Lughatan menurut bahasa, khobarnya itu qat'ul munazaati, memutus. Iku qat'ul munazaati, memutus pertentangan. Wa syar'an utawi menurut syariat. Maksudnya syariat apa? Syariatnya sulhi maksudnya. Iku akadun akad yahsulu yang hasil fi'il madinya apa yahsulu? Hasilah. Hah? Hasilah. Wazannya apa? Fa'ala yaqulu. Bihi pada akad. Fi'ilnya apa? Qat'uha memutus. Fi'ilnya apa? Qat'uha memutus munazaah, pertentangan tersebut. Wayasifu dan sah. Fi'ilnya apa? As-sulhu, akad suluh. Ma'al iqrari, beserta pengakuan. Iqrar itu pengakuan. Maksudnya iqraril, pengakuan. Maksudnya iqrari, pengakuan. Al-mudda'a dalnya di sidah. Al-mudda'a, orang yang didakwa. Berarti menjadi apa? Mudda'a. Doma awaluhu apa? Ada yang di itu berarti namanya apa? Naibul fa'il. Duriba berarti artinya apa? Dipukul. Futiha dibuka. Apa alaihi atas dakwah. Bil mudda'a, dalnya disidah. Bil mudda'a, dengan perkara yang didakwakan. Bil mudda'a, dengan perkara yang didakwakan. Apa bihi al mudda'a maksudnya ada al di situ itu. Fil amwali, pada beberapa harta. Jamak apa mufrad? Jamak. Fil amwali, pada beberapa harta. Wa huwa tawi amal. Iku dohirun yang jelas, khobarnya iku dohirun yang jelas. Iku wakada dan itu amwal. Ya Allah ya karim. Wakada wahwa tawi wayasihu, sahnya itu ya. Wahwa tawi wayasihu, domirnya wayasihu. Iku dohirun yang jelas, wakada dan iku amal, baru ke amal itu. Mau tahu perkara afdol yang mendatangkan ma ilaiha pada amal, ilaiha pada amal. Maksudnya al amwali, beberapa harta. Kaman seperti seseorang sabata yang tetap lahu pada man ala syahsin, atas miskinnya seseorang.
Apa kisosun? Kisosnya akot suluh. Apa kisosu fasolahahu? Kisosnya akot suluh. Apa kisosu fasolahahu? Kisosnya akot suluh nyaman ing syahsin. Ya, ngaji kitab itu aneh berat. Alaihi atas kisos. Ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul tersembunyi. Contohnya tadi apa kisosu fasoli kahu, kisosnya akan suluh siapa man ing saksin. Alaihi atas kisos, ala malin atas harta. Bilafdi sulhi dengan lafaz suluh, bilafdi sulhi dengan lafaz suluh, fa'innahu maka sesungguhnya, fa'innahu maka sesungguhnya, ya Allah ya Karim, fa'innahu maka sesungguhnya amwal harta itu, khobarnya itu yasihu haknya di syiddah. Khobarnya itu yasihu sah apa amwal au bilafdil bai'i atau lafadz ba'. Fala maka tidak sah. Fala maka tidak sah. Jadi akot itu apa? Perjanjian. Nah, perjanjian. Jadi dalam fikih itu transaksi itu bisa diteruskan atau tidak itu tergantung akadnya. Tergantung akadnya. Makanya ketika seseorang nikah saja itu ketika akadnya tidak sah, berarti apa? Nikahnya sudah tidak sah. Nah, akad ini penting dalam fikih itu. Soalnya akad itu banyak ya. Ada akad apa yang kemarin itu? Ada akad salam, ada akad apa lagi? Akad apa? Akad apa lagi? Wah. Akad, lah iya akad bab ini kan bab B kan masih B jual beli. Nah sekarang adalah akad suluh yang dimana memang sulhi itu adalah menurut bahasa itu apa? Memutus pertentangan. Jika dua orang ada yang lagi bercekcokan, nah, maka disinilah pentingnya akad suluh. Dan menurut syariat akad suluh itu akad yang menghasilkan akad tersebut putus, ya. Memutus apa? Pertentangan tersebut. Nah, jadi akad yang memutus pertentangan. Dalam fikih saja kita sudah diberikan pelajaran agar ketika ada seorang yang terjadi pertentangan itu maka akad suluh jika terjadi apa? Pertentangan. Itu fikih. Belum dalam konteks kenegaraan atau konteks yang lainnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak bisa dilepaskan dari fikih. Nah, makanya tafsir itu harus menyentuh fikih. Repot kalau nggak paham fikih. Sangat repot. Jadi suluh, akad suluh ini sah bersama dengan pengakuan seseorang maksudnya. Jadi ketika si mudai, orang yang didakwa tersebut itu memiliki beberapa harta ya. Orang yang didakwa itu harus disulhikan pada beberapa hartanya. Maksudnya itu akadnya itu akad yang jelas, apalagi masalah harta. Contoh warisan, ya toh, warisan ini pasti ramai. Di mana-mana yang namanya warisan mungkin nggak ramai. Belum pernah merasakan, Mas Walikin yang tua ini kayaknya sudah merasakan belum Mas? Oh tapi belum ya. Tapi mau warisan apa enggak Mas? Ya. Wow, banyak nggak warisannya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Jar, kau mau warisan?
Enggak, Mas ayo. Siapa namanya? Adhan. Farhan. Adhan. 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 Duka. Adhan duka. Gitu. Adhan itu apa? Duka, bohong. Duka. Mau warisan apa enggak? Mau. Tak beri tadi. Bro. Kamu mau warisan apa enggak? Mau. Isu aja lah manusiawi. Tapi kalau orang yang berilmu terus dia itu takholusan al-qalbu hatinya. Ini mau tapi harus hati-hati. Tidak bisa kita pungkiri. Kita pun juga mau. Namanya warisan. Tapi jangan mengharapkan warisan itu ya. Nah itu nanti ada babak warisan. Karena namanya warisan itu pasti ramai. Nah disinilah apa ya? Ini kan memang akad Solo kan bebek jual beli. Tapi nanti bisa dipakai apa enggak? Perdamaian harus bisa, ya toh? Tafsir fikih soalnya. Ya kalau namanya warisan itu pasti rame, enggak ada yang enggak rame itu. Contoh apalagi warisannya banyak, pasti. Ya, warisannya banyak pasti rame. Orang tua punya tanah 2 hektar, anaknya cuma 2. Apalagi laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki pasti minta banyak. Dalilnya apa? Dalilnya apa dalam Quran? Apa Mas? Laki-laki mendapatkan sepertiga atau seperempat? Woi, ngaji kok. Salam, Memang kalau secara umum kan laki-laki dalam warisan itu mendapatkan lebih banyak daripada perempuan. Berapa? Sepertiga, seperempat? Iya. Nah, ya itu 2 hektar berarti kalau dapat sepertiga berarti dapat 1 hektar lebih, ya toh? Dapat sepertiga lebih kalau 1 hektar 2 hektar itu. Lah, tapi yang perempuan ini kalau nggak terima pasti digugat. Itu hukum Islam. Hukum Islam diterapkan di situ. Tapi kalau perempuannya cerdas, lah iya benar. Tapi saya juga punya peranan besar di dalam keluarga ini. Contoh orang tua ketika sakit yang merawat yang perempuan dan sebagainya. Iya pada laki-laki hanya keluyuran. Iya pada. Nah, memang kalau dalam hukumnya seperti itu lebih banyak. Tapi kita juga harus mengerti bahwasanya kalau perempuan ini berandil besar dalam keluarga, contoh dia itu yang merawat orang tua ketika sakit, ya dia dapat banyak juga nggak apa-apa. Artinya dapat setengah-setengah. Berarti 2 hektar dapat 1 hektar 1 hektar. Tidak apa-apa. Apakah itu menyalahi Al-Quran? Apakah itu menyalahi hukum Islam? Ya tidak. Jadi kita lihat sejarahnya sirah ya. Laki-laki kenapa mendapatkan banyak? Ya karena dulu yang berjuang laki-laki. Lah, ya, mohon maaf, perempuan hanya dijadikan apa? Kembang ambing istilahnya itu. Ya malah budak ya, saya nggak katakan malah budak ya. Kalau istilahnya siapa itu Harun Yahya itu apa? Kitchen. Saya baru tahu Harun Yahya itu ternyata itu kriminalitas itu. Saya tuh dulu senang baca buku-bukunya Harun Yahya. Ini kalau perempuan jadikan kitchen itu. Kucing kan? Kucing-kucingnya laki-laki maksudnya. Ya, suka menghibur dan sebagainya. Nah, kan jadikan tadi karena maksudnya budak atau maksudnya atau budak. Tapi setelah Islam turun apa? Akhirnya apa? Laki-laki dan perempuan hampir sama. Ini nggak sama loh ya. Nanti masuk gender nanti masuk gender. Mana Pak siapa? Hafidnya nggak masuk ke mati, tapi nggak tahu kemana masuk. Tapi kemana Hafid? Tidur. Ya Allah, jadi Abu Naum ya. Ayo, pokoknya gini loh. Pokoknya hukum Islam selama tidak terdapat di dalam nas dan itu hukumnya itu tidak global, itu nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat bagaimana? Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, contoh. Memang laki-laki itu menjadi pemimpin perempuan lah.
Ini nggak bisa diganggu gugat. Artinya apa? Dalam sebuah keluarga di situ memang laki-laki harus memiliki peranan penting. Peranan penting bagaimana? Ya harus bisa mengayomi. Jangan hanya dalil itu saja kamu seenaknya saja menjadikan kitchen itu tadi. Terus fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kawin istilahnya maksimalnya berapa? Nas itu 4. Lebih dari 4 tidak boleh karena sudah nas. Mau kawin berapa? Tapi bagaimanapun yang lebih banyak terus dia itu mampu untuk menafkahi dan sebagainya, pahalanya juga lebih banyak. Gak usah kamu paido. Kalau kayak Yaida mah. Jadi ayo pahalanya banyak, pahalanya. Contoh gini ya, Mas Ayub. Ini kan nas 4 ya maksimalnya toh. 4 maksimal 4. Mas Ayub dia itu punya contohnya anak 1, ya toh. Anak 1 dirawat. Pahalanya berarti untuk anak 1 saja. Tapi si Fajar dia itu punya anak 3 dirawat semuanya. 1 dengan 3 banyak mana? Banyak 3 pahalanya. Begitu juga dengan istri. Ada yang mengatakan 1 aja cerewet, 2 tambah cerewet, 3 tambah Loh, tapi bagaimanapun yang lebih banyak jika dia itu apa? Istilahnya itu bisa mengayomi, maka pahalanya lebih. Ingat loh yang mampu. Makanya kayak pondok kan apa? Di situ kan, karena mampu. Yaida 9. Tapi kan di Furqah kan. Tapi banyak. Tapi ya wajar. Artinya apa? Orang-orang seperti para ulama itu harus banyak menelurkan apa? Generasi-generasi. Dan yang perempuan juga gak usah terlalu itulah. Tapi ya biasa lah seperti itu. Tapi sekali lagi antara 1 dengan 4 banyak mana? Banyak 4. Berarti pahalanya 4. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berarti Saji ya. haram aja wis toh. Enak wis toh, pokoknya enak. Artinya enak itu begini loh ya. Kita tuh nggak usah terlalu mengurusi dunia orang lain. Mengurusi dunia orang lain jika di situ ada nas. Just biarkanlah, ya toh. Biarkan orang itu seperti itu. Nah, contoh Fajar dengan Mas Ayub ini berselisih. Berselisih masalah harta. Makanya ada akad sulhu, akad perdamaian yang dimana kedua belah pihak ini harus apa? Menyelesaikan pertentangannya. Dia pakai akad sulhu. Nah. Wahwa tawi amal. Ai maksudnya asulhu, akad suluh. Iku nau'ani ada 2 macam. Dra itu kasih tahu Dra ya perempuan itu. Memang itu. Kabarnya iku nau'ani ada 2 macam. Tuh, bagus. Kau siap nikah? Beneran kok? Tanya apa? Oh, insya Allah itu apa? Insya Allah. Wow, macam-macam. Rupanya Ibra'un membebaskan. Wa muawadatun dan muawadah. Ijol-ijolan itu apa? Tukar menukar. Barter ya, itu barter itu. Fal ibra'u utawi akad suluh ibra' membebaskan itu. Maksudnya sulhuhu akad suluh ibra'. Khobarnya itu iktisaruhu, memendekkan siapa man min haqqihi dari haknya man. Dia akad suluh ada 2 macam.
Yang pertama apa tadi? Ibro, ya toh? Ibro itu apa? Membebaskan. Dan yang kedua adalah muawadah, barter. Ai maksudnya dainihi hutangnya man. Ai maksudnya dainihi hutangnya man. Nah ini kalau kita tidak paham konteksnya dainun itu juga repot. Soalnya dinun. Kalau nggak ada harokatnya kan dal ya nun. Dal ya nun itu bisa dibaca apa? Adinun. Ada yang baca apa lagi? Lah ya tadi kan adin berarti agama. Kalau hutang dayanun. Nah ini berbeda. Padahal kalau hurufnya itu sama, dal ya nun. Nah ini memang kalau belajar bahasa Arab makanya saya suruh untuk nasrif ulangi seperti itu karena penting di situ. Ala ba'dihi atas sebagiannya, ala ba'dihi atas sebagiannya dainihi hutang itu. Faidah solakuhu, maka ketika akad suluh. Faidah solakuhu, maka ketika akad suluh. Faidah solakuhu, maka ketika akad suluh. Akad suluh, ya Allah ya Karim. Akad suluhnya man ing mudda'a alaih minal alfi dari 1000 alladhi yang lahu bagi man itu muddai ya. Muddai dengan mudda'a alaih itu berbeda. Kamu bikin rujukan sendiri. Lahu bagi man itu muddai. Bidim mati pada tanggungannya. Fidim mati syasin pada tanggungannya seseorang. Ala khamsi mi'atin atas 500 minha dari alfun itu tadi. Maka ada siapa man mudai berarti iku kola berkata siapa man lahu bagi mudda'a alaih Aktini memberikan siapa kalian ing saya khamsi mi'atin khamsa mi'atin ing 500 wa abro atuka dan membebaskan siapa saya ing kalian min khamsi mi'atin dari 500. Paham maksudnya ini? Ini kan pakai akadnya akad suluh ibro
ya ibrok tadi membebaskan. Kau paham gak maksudnya ini? Jika seorang itu memiliki tanggungan, ya tanggungan, contohnya utang lah 500, ya, maka dia harus memberikan apa? Ya sudah disaur. Nah, makanya berat ya, punya utang itu berat, tapi kalau nggak punya utang juga sombong. Sombong, orang nggak punya utang itu sombong loh. Nggak punya utang sombong bagaimana? Berarti dia tidak membutuhkan orang lain. Tapi kalau punya utang banyak, Ngeluh. ya ngeluh. Layarnya pusing. Pusing. Ya seperti itu, pilih tengah-tengah saja lah. Terus kita punya utang yang manusiawi, tapi yo kalau punya utang, kalau punya uang juga dilunasi. Kalau nggak punya nanti juga repot masalah uang itu, nanti di neraka. Kok di neraka di kuburan itu berat itu. Kalau susah Ustaz, orang sudah punya duit kesehatan nggak mau dibayar kebanyakan. Seperti itu. Orang nggak punya utang sombong, orang kebanyakan utang ngeluh. Ya sih itu patennya manusia seperti itu kan. Walaya juzu dan tidak boleh. Bimakna dengan maknanya. Bimakna. Ya Allah ya Karim. Bimakna dengan maknanya akad suluh itu maksudnya. Bimakna dengan maknanya akad suluh la yasiku, maka tidak sah apa taklikohu, menggantungkan siapa man ay takliku suluki, maksudnya menggantungkan akad suluh bimakna ibroi, dengan maknanya pembebasan. Ala syartin, atas syarat. Sudah mau pembebasan utang terus ada syarat, tidak boleh. Kakaulihi, seperti perkataannya man ini, lalu bagi man idza jaa, ketika datang apa ra'sus syahri, awal bulan, fakot sholahatuka, maka akad suluh saya ing kalian. Terus pokoknya awal bulan utang kamu nanti saya bayar. Kalau nggak dibayar berarti, nah itu repot. Padahal kita sudah berakad. Kita sebenarnya sudah ngaji seperti ini, sudah paham. Cuma untuk prakteknya. Nah, makanya kan saya katakan ilmiah, amaliyah ilmiah itu sangat susah. Sulit. Lalu untuk menuju ilmiah saja susah. Ilmiah itu apa? Maksudnya kita paham beneran hukum Islam. Tapi amaliyah non. Orang yang beramaliyah tapi non ilmiah juga salah. Makanya ya berilmu ya mengamalkan. Ini yang luar biasa, ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Kadang orang, wes kamu itu kebanyakan ilmiah tapi amaliyahnya kosong. Nah, juga seperti itu juga. Lah kita sudah seperti ini, Mas Ayub, saya utang. Nanti awal bulan saya bayar. Lah ketika nggak dibayar berarti dosa apa enggak? Dosa. Ketika pada hari H tersebut nggak punya uang beneran, Mas ya, saya mohon maaf, hari ini saya nggak punya uang. Akad saya memang di awal bulan, tapi saya hari ini nggak punya uang. Kalau besok bagaimana? Lah, dinego. Sebelum kamu dinego malaikat. Kamu dinego malaikat, mereka nggak bisa dinego. Dunia lah. Nego-negoan dulu di dunia, nanti sebelum negoan sama malaikat. Malaikat nggak bisa dinego soalnya. Kalau manusia masih bisa dinego lah, ya sudah nggak apa-apa. Berarti aman kita. Kalau nggak bisa, ya sudah lunas kita. Buat dosa itu mudah,
cari pahala juga mudah. Jadi seperti itu. Ya ini maksudnya saya itu, kita itu ya berilmiah, yaitu dengan ngaji seperti ini juga diamaliakan. Nah, pelan-pelan amaliah. Yang penting kita sudah tahu kan seperti ini. Wal muawadhatu tawi akad suluh muawadhah. Ai maksudnya sulhuha. Ai maksudnya sulhuha, akad suluh. Ai sulhuha maksudnya akad suluh. Akad suluhnya muawadhah iku adul, iku aduluhu, iku uduluhu pindahnya man, iku uduluhu pindahnya man hakihi dari haknya man ila ghairihi kepada selain haknya man. Namanya barter kan, pindah-pindah. Ini Mas Ayu gini sering barter ya. Dia jual beli online pinter. Oh barter ya. Praktek seperti ini apa enggak? Ya, yang penting itu tadi loh ya. Memang inilah pentingnya kita ngaji fikih itu. Ketika kita nggak mau menyakiti seseorang, itu pakai fikih. Jangan langsung pakai tasawuf. Goblok kamu. Yang penting kita nggak menyakiti orang lain, tapi kamu fikihnya saja tidak paham. Aku takut seperti ini nggak paham bagaimana kita nggak menyakiti orang lain. Jadi ketika kita barter, salah satu apa? Salah satunya itu ada barang yang cacat atau sakit hati. Nah itu dalam fikih saja sudah cacat. Nah kamu mau bicara tasawuf, ya ini nggak bisa. Makanya fikih itu lebih utama. Saya katakan fikih lebih utama. Mayuridillah apa? Khairu yufaqihu. Nah, itu khairu yufaqihu fiddin itu. Orang enggak fikih itu enggak bisa. Ila ghairihi kepada selainnya ya Allah, ila ghairihi kepada selain haknya man. Karena ada didakwa siapa man alaihi atas mudda'a alaih daron ing rumah. Nah biasanya kan ada tulisan apa? Darussalam, tapi tulisannya apa? Roknya itu pakai wawu apa enggak? Masa pakai wawu? Iya, langsung alif. Darussalam bukan Darussalam jadinya. Ya dong ya. Darussalam. Setelah ro ada hamzah. Darussalam, tapi bacanya Darussalam. Kenapa? Enggak bisa jawab juga. Santri gak bisa jawab, apalagi bukan santri. Itu kan ada di iqlal kan? Seperti al-hudayu aslinya dibaca al-huda. Alah mumet loh. Wah, beda satu huruf saja masih mumet loh. Lihatnya kan Darussalam tapi dibaca Darussalam. Ya toh? Iya. Kenapa itu? Itu kan iqlal, yang bisa menjawab kan ilmu iqlal kan. Orang Arab itu misalnya kalau mumet nggak bisa dibaca darun aslinya daroya apa darai apa itu. Pokoknya wawunya itu susah dibaca, ya sudah dimulghokkan. Dimulghokkan itu artinya apa? Ya seperti itu. Makanya Darussalam itu saja mudah. Seperti al-hudayu, seperti goza asluhu gozawa. Ya toh? Nah iya goza asluhu gozawa. Tapi orang Arab itu susah, wawu
apa ya, susah mengucapkan lafaz seperti itu, wis gozal aja, perang. Nah seperti itu loh, ilmu ikhlas itu penting. Mau ngaji instan bisa jadi tokoh agama. Gundulmu ya. Daron ing rumah, daron ing rumah, ausik koson atau setengah minha dari daron. Berarti rumah itu ada berapa? Kalau istilah bahasa Arabnya itu apa? Persamaan itu loh. Persamaannya itu ada baitun, ya loh. Baitun juga rumah, daron rumah. Nah itu konteksnya nanti berbeda. Kalau Darussalam maka apa? Rumah selamatan. Kenapa kok enggak baitus salam? Iya. Loh, ya sama, artinya sama. Kenapa kok enggak pakai baitus salam yang Darussalam? Oh. bicara tanpa ilmu seperti itu. Pokoknya seperti itu. Apalagi ilmu ngeyel, ya toh? Ilmu ngeyel. Makanya saya tekankan ya, orang kalau santri NU itu pakai ilmu dulu, jangan pakai kefanatikan. Soalnya di NU itu ada apa? Ada yang ilmiah, ada tiah. Ini yang bahaya. Kalau yang ilmiah, maksudnya seperti ini. Pakai kunut pakai kunut itu sunnah apa adat? Nah, jelas ya. Orang yang berkunut berarti dia mengikuti sunnah. Kalau kunut itu madhabnya siapa? Ya berarti santri. Berarti bukan madhabnya NU. Iya toh? Iya pada. Nah, ya makanya di NU itu ada dua macam. Ada adatiyah, ada ilmiah. Loh kalau orang beto, pokoknya fanatik juga apa-apa, namanya juga orang beto kok. Pokoknya yang kunut itu orang NU. Loh sekarang kunut itu madhabnya NU apa madhabnya Syafi'i, ya toh? Nah itu. Makanya orang itu sebenarnya harus ilmiah. Fanatik boleh tapi harus ilmiah. Makanya kita itu bicara ilmiah saya itu ya. Maksudnya biar kita paham. Contoh lagi, orang sholat raweh 23 rakaat itu madhabnya siapa? Madhabnya siapa? Kenapa gak madhabnya NU? Ya, madhabnya Syafi'iyah, ya toh. Atas diambil dari referensinya ya Sayyidina Umar. Yang 11 madhabnya Muhammadiyah. Nah itu, ya toh. Itu juga ada dalilnya, itu pakai dalilnya Siti Aisyah. Sama-sama benar, ya toh. Jadi di NU itu ada dua macam. Kita yang berilmiah harus paham ini ilmiah atau adatiyah. Orang segotok-gotokan ini bisa repot ya. Loh, tapi dengan adanya NU atau Ahlussunnah wal Jamaah jadi terawat. Tapi kita yang ngaji ini juga harus waras. Waras itu artinya apa? Pakai ilmiah, bukan pakai adatiyah. Ya repot loh ya Anda. Repot loh. Orang zikir la ilaha illallah. Itu zikir jahar, sunnah apa enggak? Sunnah menurut menurut NU lagi. Iya toh, ada imamnya kan? Ada imamnya, ya itu namanya ilmiah, ya toh. Artinya dengan ilmiah tersebut, oh ya ini akhirnya menjadi tradisi atau adat orang NU. Bukan tiba-tiba madhabnya NU mau ngawur. Wes aura-auran. Ya orang menjelaskan di sini kamu harus bisa. Artinya ini loh ya. Ilmiahnya seperti ini. Kamu harus kampanye seperti itu. Kamu harus kampanye. Coba kalau orang Muhammadiyah melakukan doa kunut. Nah ini madhabnya NU dipakai Muhammadiyah berarti haram. Akhirnya jadi seperti itu repot. Benar jadi repot. Makanya kita pakai ilmiah. Ya Allah.
dan melakukan. Wa aqarra dan melakukan siapa mudda'a alaih lahu bagi man. Bidzalika dengan itu dar rumah itu. Wasolikahu dan akad suluh. Siapa man ing mudda'a alaih minha dari daron alamu ayyanun atas perkara yang ditentukan, kasaubin seperti pakaian. Bainahu maka sesungguhnya akad suluh iku yasifu sah apa akad suluh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi